Kami akan mengajak Anda untuk sarapan bersama dengan putri-putri sang proklamator Bung Hatta. Selengkapnya dalam Breakfast with Newsmaker. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Waduh, pagi-pagi ini lagi ngapain, Bu? Ya, sedang mempersiapkan hari ini, sedang baca dan lain-lain. Izin nggak apa-apa ya, Bu, datang ngobrol-ngobrol. Oh, tentu. Mari silahkan. Ayo, Bu. Kita masuk di ruangan di mana ayah saya dulu bekerja. Di situ meja tulisnya. Oh iya, meja kerjanya ya, Bu ya. Dan di sini menerima tamu. Oh, di sini Ya. biasa menerima tamu. Nah, itu ada adik saya Gemala. Iya. Halo, selamat pagi, Bu. Apa kabar? Wah, lagi baca buku ya, Bu? Nah, di sini berarti sering menerima tamu, baca buku Iya. juga sering ya, Bu Mutia? Juga termasuk orang-orang yang hampir tiap hari ada tamu bicara tentang macam-macam hal dengan Bung Hatta. Disinilah diterimanya. Oh, sambil duduk-duduk gitu ya, Bu ya? Iya. Wah, Saya. Iya. Ini juga ada buku karyanya, ini ya karya Iya, Bung Hatta. karya ya? lengkap Bung Hatta yang dibukukan jadi dari berbagai tulisan tapi dijadikan satu per topik. Ada topik tentang kebangsaan, ada ekonomi, ada koperasi. Yang juga Ibu Lala baca? Ya, ini Oke. soal keadilan sosial dan kemakmuran itu penting sekali. Iya, Iya. ngomong-ngomong tentang Bung Hatta nih, tentang ayah dari Iya. Ibu Mutia dan juga Ibu Lala. Kan kita baru saja nih bulan Agustus kemarin merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-74. Iya. Ini bisa diingat kembali nggak sih waktu dulu masih ada ayah, itu perayaan 17 Agustusan itu seperti apa sih? Tiap tanggal 17 Agustus itu Bung Hatta dan Ibu Hatta jadi ayah ibu kami diundang. Iya. Dan kami anak-anak dulu juga sebetulnya sejak ayah masih jadi wakil presiden, kami dari kecil selalu datang ke istana juga. Kebetulan saya pernah menjadi semacam paskibraka, berdiri di samping ayah saya dan Ibu Megawati di samping Bung Karno. Nah, itu pernah beberapa kali saya ikut dalam acara itu. Sebetulnya ada juga sedikit nasi kuning. Pernah satu kali tukang masak kami Mbak Surip buat nasi kuning, tapi hanya kecil saja, tapi tidak selalu. Nggak selalu. Gitu, Nah, iya. tapi kan kalau Bung Hatta kita semuanya mengenal sebagai salah satu bapak proklamator Indonesia. Nah, ada nggak sih dulu misalkan Bu Lala dengar cerita atau dari sharing dari ayah tentang bagaimana perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia itu ada nggak? Nah, justru ayah itu orangnya kan pendiam. Beliau jarang cerita tentang sepak terjang beliau. Jadi itulah mungkin kekurangan ayah saya, karena dia tidak pernah mau show off, menyombongkan diri. Ayah tuh dulu begini begitu, tidak. Dia mulutnya tuh tutup saja, kecuali kalau ada yang tanya. Oh, nah, bahkan Iya, katanya kalau ada yang tanya. kalau ada yang tanya. Ya, artinya begini, Gimana, Bu? kalau ingin tahu mengenai sesuatu hal, beliau menceritakan banyak, tapi tidak pernah membanggakan diri sendiri. Ayah dulu begini, ayah dulu begitu. Itu tidak pernah. Bapak atau ayah waktu itu kan Bung Hatta itu seorang proklamator, wakil presiden. Itu yang pertama kali terlintas apa sih Bu Mutia Ya, sebagai anak tertua? kalau saya mungkin karena waktu itu ayah berdinas ya. Jadi waktu itu juga lahir di Jogja, kemudian pindah ke Jakarta. Istana wakil presiden kita sebutnya Istana Gambir gitu ya. Bukan saya, tapi orang-orang mengatakan demikian. Jadi acara kenegaraan itu seringkali misalnya dinner yang dinas itu juga seperti kepala negara, misalnya Perdana Menteri Nehru datang, dan saya ingat Presiden Quirino dari Filipina itu datang diterima di rumah. Jadi waktu itu belum ada catering, jadi masak sendiri koki yang di rumah itu. Jadi saya Sudah sadar betul. sudah sadar ya. Jadi waktu pindah ke sini juga saya lebih merasakan, dulu ayah wakil presiden, sekarang tidak lagi. Tapi ibu mengatakan sekarang ayah bukan wakil presiden lagi, jadi kita menjadi orang biasa. Tidak ada mobil yang dinas, ada yang mobil yang pribadi gitu. Kami kan selalu membedakan. Tidak boleh naik mobil dinas kalau tidak sama, tidak bertugas. hanya ibu dan ayah. Tapi kalau anak kecil tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, Ibu, itu foto-foto banyak, boleh lihat-lihat ya Bu ya? Oh, boleh. Silakan. Ya, silakan. Nah, ini foto keluarga semua. Ini apakah ini foto Ibu pas masih muda ya, Ibu Rahmi ya? Iya, Ibu Rahmi. Ini waktu tahun 56 ketika
sebelum meletakkan jabatan, sebelum ayah meletakkan. Kalau ini sudah Nah, tidak, ini ya Ibu ini Bandung. Ibu di Muti Bandung. Bulala yang mana aja nih Bu? Saya nomor 2. Yang mana? Ini Gemala. Oh yang ini ya tengah ya. Ini saya, si bayi. ini Halida. Jadi kami itu bertiga saudara, tapi jarak umurnya jauh-jauh. jadi saya lama menjadi anak tunggal. Jadi waktu adik saya masih kecil, ya saya yang kebagian tugas macam-macam ya. Adik yang kecil lagi, Halida masih ini kan baru setahun ya Iya, masih kira-kira digendong ya. Ini ibu kalau nggak salah ini umur ayah berulang tahun. Saya lupa, mungkin 70 ya. 70 Iya. ya Bulala ya. Ulang tahun Iya. ke-70. Wafatnya umur 77. Tahun 72. Waktu wafat umur 77 ini tahun 72. berusia 70 tahun. Kalau ini waktu saya menikah. Oh ini waktu Bu Iya. Muti menikah justru. Iya. Tahun berapa Nah, Bu itu? Yang ini? Tahun 73. 73. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang pernikahan di Bu Mutia Iya. dan juga Bu Lala. Dengar-dengar kalau kita baca sejarahnya, katanya Bung Hatta itu menolak menikah sebelum Indonesia merdeka. Iya. Nah, itu seperti apa kisahnya? Bisa Ya ceritain? memang ayah punya nazar bahwa beliau tidak mau menikah kalau Indonesia belum merdeka. Dan kapan merdeka tidak tahu. Jadi Iya. waktu ayah menikah itu tahun 45, 18 November 45 berarti setelah 17 Agustus 45. Dan yang meminang ibu saya itu adalah Bung Karno. Bung Karno gitu kisahnya ya Bu ya. Jadi sebetulnya Bung Karno berteman dengan kakek kami, kakek dan nenek kami di Bandung. Ya. Nah, jadi melihat ibu saya dari remaja sampai ya waktu itu ibu umur 19 tahun ya masih remaja juga ya. Tapi kemudian diminta supaya mau menikah dengan ayah saya gitu. Dan Bedanya ibu saya, jauh. Bedanya jauh ya ya. 24 tahun. Tadi cerita tentang keluarga. Tapi tadi datang sini sudah sarapan belum? Belum Bu. Mari kita makan. Sarapan. Makan bareng. Oke. Iya. Nah, pemirsa kita akan makan bersama Bu Mutia dan juga Bu Lala. Dan kita juga akan masih ngobrol-ngobrol ya. Mau mengulik lagi nih kisah Bung Hatta sebagai ayah seperti apa. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Silakan. Ya, mari silakan. Ya, pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia. Dan kali ini kita gabung lagi bersama kita ada Ibu Halida. Selamat pagi Bu Halida. Selamat pagi. Waduh, ini makanan sarapan udah siap semua. Setiap hari kayak gini Bu. Enggak, artinya gini, waktu masih ada ayah ibu semuanya homemade, kalau ini semuanya beli. Oh, bedanya di situ. Nah, tadi kan sebelum kita jeda sempat diceritain sama Bu Mutia tentang perkenalan antara ibu dan juga ayah. Iya. Itu bisa ceritain sedikit nggak? Itu dari mana sih mereka akhirnya bisa menikah setelah Indonesia merdeka? Ya, sebetulnya Bung Karno itu yang punya inisiatif. Bung Karno bersahabat dengan kakek dan nenek saya, Iya. Bapak dan Ibu Abdul Rahim. Satu malam Bung Karno datang ke rumah. Bung Karno mengatakan, saya mau melamar. Melamar siapa? Yuke itu ibu saya panggilannya. Untuk siapa? Untuk Bung Hatta gitu. Terus adiknya Tante Titi Raharti bilang, jangan mau Yu gitu, Mbak Yu ya, jangan mau Yu. Kenapa? Sudah tua. Ya, Bung Hatta tentu dia sudah tahu dari radio dan sebagainya, tapi tidak berpikir toh bahwa itu jodohnya Iya. gitu. Nah, akhirnya dia merenung dan mengatakan mau gitu. Mau, akhirnya mau. Iya, tapi dari bulan Agustus sampai November itu cuma berapa bulan? 3 ya. 3 bulan, iya. 3 bulan, jadi ketemunya barangkali ya antara 2-3 kali gitu. Dengan ceritanya dikasihkan dia tadi makanannya belum kesentuh ya Bu ya. Nah, silakan. Ini dari Bu Mutia, Bu Gemala sama Bu Halida yang paling jago masak siapa nih? Nggak tahu. Halida pintar. Bu Halida pintar. Karena lama di luar negeri. Spaghetti pinter. Iya, cuma sedikit saya. Kalau saya hanya masak apa yang saya suka. Ibu. Oh iya ya, makan Ibu. Saya mau baca. Oh iya. Ini Ini ada pengaruh. 2, mau yang mana ya? Ayo, mana Mana baca saja. apa? Apa bedanya? Yang satu Tamunya dulu. Udah, ini aku crackers nanti. ayam. Ambil. Ayam. Yang satu Oke. pakai telur asin. Tidak apa-apa, apa saja. Apa saja. Iya. Silakan. Oh, udah terbuka ya. Sudah. Nah, Bu Halida kan sebagai anak paling kecil ya Bu ya. Iya. Itu kenangan yang paling ingat sama ayah apa sih? Ayah tuh manjain anak-anaknya nggak sih Bu? Apalagi Bu Halida kan paling Sebetulnya bontot enggak ya. Enggak Sebetulnya dari kami bertiga dari kecil dididik sama-sama. Ayah saya Sambil memang makan. orangnya adil ya.
Tapi kalau untuk kenangan misalkan dari Bu Halida sendiri mungkin ada nggak suatu momen yang mungkin katanya ayah itu pendiam. Itu sama anak-anaknya juga pendiam. Enggak, seperti ayah apa nggak sih? pendiam. Ayah memberi waktu kepada orang untuk berproses, untuk kalau misalnya kita nggak tahu, tidak diindoktrinasi supaya harus tahu ini gitu. Kalau sebelum umurnya ya jangan gitu. Kami dapat buku sih, dapat buku misalnya waktu ayah menerbitkan, waktu terbitannya Pancasila Jalan Lurus itu ada ya, itu waktu itu tahun 66. Iya. Tahun 66 saya baru 10 tahun. Iya. Saya dikasih buku itu. Tapi kan saya baca saya nggak ngerti, tapi ayah nggak memaksa bahwa kita harus mengerti ya. Ya kayak gitu. Jadi memang ayah nungguin orang berproses. Nah, Sebagai ini anak Bung Hatta, ini melihat Indonesia saat ini seperti apa sih? Mungkin Bu Halida dulu. sampai dengan meninggalnya Bung Hatta itu tulisan terakhirnya selalu mengenai Pancasila. Jadi sebetulnya yang diharapkan setiap orang Indonesia itu melaksanakan apa itu Pancasila, karena itu sudah merupakan way of life kita. Iya. Bahwa Pancasila sampai bisa digali dan dirumuskan oleh Bung Karno itu kan hasil dari komunikasi antar tokoh dan juga dari menyimaknya mereka terhadap seperti apa sih bangsa kita berabad-abad. Iya. Jadi sebetulnya adalah mengejawantahkan, melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Nah, kalau misalkan kalau kita melihatnya beberapa kasus kemarin, contohnya ada kejadian di Papua dan juga di Jawa Timur, kan ini kan mungkin salah satu faktor kecepatan informasi juga yang mungkin berbeda dengan tahun waktu masih ada ayah atau Bung Hatta. Nah, kira-kira seperti apa sih misalkan Ibu Gemala melihat kondisi seperti ini, terutama dengan penyebaran informasi yang cepat, apalagi dengan mungkin ada beberapa yang menyinggung perasaan, terutama untuk saudara-saudara kita yang dari timur, itu seperti apa Bu Gemala? Ya sebetulnya ayah itu memang lama di daerah timur. 1 tahun di Papua, Iya. di Bovendigul, dan pernah 6 tahun di Banda Neira. Jadi beliau itu adalah orang yang mengerti sekali jiwa Indonesia Timur, dan ayah justru orang yang mengatakan kepada pemerintah masa itu bahwa harus ada universitas di belahan timur, dan Universitas Hasanuddin itu atas buah pikiran beliau. Dan itu menjadi cita-cita beliau bahwa manusia di sebelah bangsa Indonesia di sebelah timur, anak muda harus terpelajar. Jadi intinya adalah kalau orang terpelajar itu tidak langsung menggebrak, tapi mendengar dulu bagaimana masalahnya, baru mengambil keputusan. Tapi itu semua memang harus cepat. Jadi kayak kasus yang terjadi belakangan ini, saya kira kurang informasi yang digali dengan padat. Kita belum tahu siapa pelakunya, kemudian kita sudah mengatakan mencap. Nah itu berbahaya. Padahal kita Jadi harusnya kalau mengikuti pola Bung Hatta, mendengar dulu dengan tenang dan menggali dulu permasalahan, tapi baru memutuskan. Jadi tidak ada ketersinggungan. Implementasi dari Bhinneka Tunggal Ika itu tidak harus, kalau begini harus begitu. Tapi prinsip itu diwujudkan bagaimana di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita masyarakat multikultural, kita harus melihat diri kita sebagai dengan orang lain yang sebangsa, ya kita satu keluarga, artinya bangsa Indonesia. Bahwa kita berbeda itu memang sudah dari sananya. dari sananya. Kekayaan kita, Indonesia. Iya, kekayaan kita, dan harus saling menghargai dan harus juga sharing. Iya. Ya, seperti misalnya hal-hal yang bagus dari budaya suku bangsa tertentu, mulai dari makanan yang kelihatan sampai dengan prinsip hidup, itu bisa ditularkan, itu bisa di-share. Kalau kita tidak mencintai bangsa sendiri, itu bisa terjadi di sini. Ya, karena itu Bung Hatta selalu mengatakan persatuan itu penting. Nah, Kayak dalam keluarga aja ya. Iya. iya. Ayah tuh dengerin saya ngomong. Dia dengerin dulu saya mau bilang apa, kemudian jadi bukan indoktrinasi dari, katakan ini negara ya, Iya. pusat ke daerah, enggak. Kita harus dengar setiap individu. Kita harus dengar apa kebutuhan mereka, apa maunya mereka. Seru banget, akhirnya jadi ketunda nih makanannya Bu Halida. Nah, ngomong-ngomong nih, kalau misalkan Bung Hatta atau ayah sendiri kan kalau kita kenal sebagai seorang yang katanya kutu buku, cinta buku. Kalau ruangan favoritnya ayah gimana? Di perpustakaan, mari. Di perpustakaan? Iya. Waduh, boleh nih pemirsa, kita bakal habiskan dulu sarapan kita, tapi jangan kemana-mana karena setelah ini kita mau ke perpustakaan ya Bu ya. Silakan. Tetaplah di Selamat Pagi Indonesia. Nah
Nah pemirsa, sekarang kita sudah berada di perpustakaannya Bung Hatta. Nah Bu Gemala, ini kan koleksinya ayah ya. Seperti apa sih dulu kalau misalkan ayah suka baca buku sini, itu ada kenangan nggak? Ya, kami biasanya kalau dari sekolah kan suka dapat tugas. Nah, mencari bukunya kemari. Cuman ayah selalu tahu ini siapa yang bukunya bolong. Jadi kalau ada tempat yang bolong itu pasti belum dikembalikan. Sering nggak tuh Bu? Kan dulu nggak ada internet ya. Jadi kami memang senang. Jadi kalau tidak mengerti tanya ayah. Jadi ayah itu banyak ensiklopedinya. Jadi dari kecil saya sudah tahu artinya ensiklopedi itu apa. Sementara kebanyakan orang mungkin belum tahu. Karena keterbiasa membaca. Nah kalau misalnya tadi sempat lihat nih, ngintip sedikit, ada buku ya. Iya. Gerakan Koperasi dan Perekonomian Rakyat. Ya kan, ini karya lengkapnya Bung Hatta. Nah, ini kan kalau misalnya kita tahu juga Bung Hatta merupakan Bapak Koperasi Indonesia. Sebenarnya seperti apa sih Bu Mutia melihat kondisi Koperasi Indonesia saat ini dan juga ekonomi kerakyatan kita saat ini? Ya, ekonomi kerakyatan artinya tentu bahwa masyarakat ikut memiliki dan bisa berusaha ya. Jadi koperasi itu kan usaha bersama untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama, dan di situ ada prinsip asah, asih, asuh. Jadi tidak ada persaingan tapi saling mendukung, saling memberi teladan dan sebagainya. Dan karena itu setiap orang dengan koperasi seharusnya bisa mengerti apa itu usaha, bagaimana melakukan usahanya, bisnisnya, dan menjadi tambah pandai dan tambah juga arif untuk mengetahui tantangan-tantangannya. Dan sebetulnya koperasi itu prinsipnya bisa diterapkan di era yang sekarang penuh dengan kemajuan digital, ya, dengan itu bisa dilakukan. Ya, artinya prinsipnya itu kan usaha bersama untuk menolong diri sendiri secara bersama. Jadi kerjasama. Sekarang Perin implementasinya seperti apa ya? Iya, implementasinya. Nah, ngomong-ngomong tentang implementasi juga nih, Bu Halidah, kan Bung Hatta sebagai founding fathers kita pastinya banyak sekali keteladanannya dan juga banyak sekali warisan-warisannya. Tapi sebenarnya melihat kondisi anak-anak muda zaman sekarang nih, terutama generasi calon penerus bangsa, apa sih yang kurang? Terima kasih. Terima kasih.